Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hazik Channel. Karib Hazik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini adalah hukum mencium Al-Quran setelah membacanya. Karib Hazik, di antara kita ada yang selalu mencium Al-Quran setelah membacanya. Bagaimanakah sebenarnya hukum mencium Al-Quran setelah membacanya? Sejatinya, tidak ada dalil yang marfu dari Nabi Muhammad SAW dan juga dari para kirab sahabat Nabi yang menyatakan hal ini. Namun ada satu riwayat mengenai hal ini dan sekaligus menjadi dasar bagi para ulama untuk menyatakan pendapatnya. Atas dasar yang dimaksud adalah Atshar dari Ikramah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu dalam Sunan Ad-Darimi nomor 3393 bahwa beliau meletakkan mushaf di wajahnya lalu mengucapkan, "Kitab Robku, Kitab Robku." Berdasarkan Atshar tersebut, sebagian ulama menyatakan hukum mencium Al-Quran setelah membacanya adalah tidak dilarang dan juga sunnah, karena tindakan ini merupakan bentuk pengagungan terhadap Al-Quran. Sebagian ulama yang lain menyatakan hukum mencium Al-Quran setelah membacanya tidak boleh karena tidak ada dalil sahih mengenai hal ini. Berikut ini ulasan singkatnya. Yang pertama, tidak dilarang. Hukum mencium Al-Quran setelah membacanya adalah tidak dilarang dan tidak bisa disebut bid'ah. Hal ini dinyatakan oleh Syekh bin Baz rahimahullah dalam fatwa Nur ala Ad-Darbi sebagai berikut. Begitu juga mencium mushaf Al-Quran tidak mengapa atau tidak dilarang, tidak bisa disebut perbuatan bid'ah. Ia termasuk bab ta'zim atau pengagungan terhadap Al-Quran dan juga bentuk cinta kepadanya. Beliau menyatakan bahwa perbuatan ini pernah dilakukan oleh Ikramah bin Abu Jahal. Menurutnya, Ikramah bin Abu Jahal mencium Al-Quran karena didorong oleh kecintaannya terhadap Al-Quran dan juga sebagai bentuk pengagungan terhadap Al-Quran. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Ad-Darimi dari Abi Mulaikah. Dia berkata, sesungguhnya Ikramah bin Abi Jahal biasanya meletakkan mushaf di wajahnya lalu berkata, "Kitab Tuhanku, Kitab Tuhanku." Syekh bin Baz rahimahullah pun kemudian menjelaskan lebih lanjut bahwa meskipun mencium Al-Quran tidak dilarang, namun perbuatan ini tidak diisyaratkan. Karena itu, meninggalkan perbuatan itu lebih utama. Namun, jika mau menciumnya sebagai bentuk pengagungan dan kecintaannya terhadap Al-Quran, hal itu tidak apa-apa. Fatwa Nur ala Ad-Darbi, halaman 26, nomor 248. Yang kedua, sunnah. Hukum mencium Al-Quran setelah membacanya adalah sunnah. Pendapat ini dikemukakan oleh Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran yang menyatakan disunahkan mencium mushaf karena Ikramah bin Abi Jahal melakukannya, dan dalil lain adalah dengan dikiaskan dengan mencium Hajar Aswad sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama. Dan karena mushaf Al-Quran merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karenanya diisyaratkan menciumnya seperti disunahkannya mencium anak kecil. Demikian Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, Bayrut Dar Al-Fikr, Juz 2 halaman 458. Yang ketiga, tidak boleh. Hukum mencium Al-Quran setelah membacanya adalah tidak boleh karena tidak adanya riwayat yang sahih mengenai hal ini. Pendapat ini disampaikan oleh Syekh Abdul Karim Al-Hudair yang menyatakan bahwa Atshar tersebut terdapat keterputusan sanad antara Abdullah bin Ummu Mulaikah dengan Ikramah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu. Karena Abdullah bin Ummu Mulaikah tidak pernah bertemu dengan Ikramah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu.
Dan ia bukanlah orang yang diketahui meriwayatkan dari Ikramah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu. Karenanya Al-Hafiz Az-Zahabi menyatakan atsar ini mursal. Sementara itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatwa mengatakan, berdiri untuk menghormati mushaf atau mencium mushaf tidak kami ketahui adanya riwayat sahih dari para salaf. Imam Ahmad pernah ditanya mengenai hal ini. Ia mengatakan, aku tidak pernah mendengar tentangnya sama sekali, namun diriwayatkan oleh Ikramah bin Abi Jahal. Dengan demikian, mencium Al-Quran setelah membaca tidak diisyaratkan dalam Islam karena tidak ada dalil yang mensyariatkannya. Menciumnya sebagai bentuk pengagungan dan kecintaan terhadap Al-Quran tidaklah mengapa, namun lebih utama adalah meninggalkannya. Namun yang harus dipahami adalah bentuk pengagungan dan kecintaan terhadap Al-Quran yang paling utama adalah dengan membaca, mengamalkan, dan tidak meninggalkannya, sebagaimana yang diungkapkan oleh Syekh Dr. Khalid Al-Muslih. Nah, karib hazik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah ulasan singkat tentang hukum mencium Al-Quran setelah membaca. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.